Seorang salaf yang lain bernama Amir bin Abdul Qais rahimahullah berkata, "Berbicara padaku," ada seseorang berkata padanya, "Berbicaralah padaku supaya aku bisa ambil manfaat darimu." Maka dia ucapkan kalimat yang mungkin harus direnungi baik-baik baru bisa difahami. Dia mengatakan, "Tahanlah jahannya matahari." Maksudnya, kalau kau bisa menahan waktumu, memaksimalkan waktumu untuk beribadah kepada Allah, maka lakukanlah. Dia bahasakan tahanlah matahari kalau kau mampu. Maksudnya matahari akan selalu terbit, akan selalu terbenam, waktumu akan berlalu. Kalau kau tidak maksimalkan maka akan hilang dari kamu. Juga Hasan Basri rahimahullah pernah mengantar jenazah. Kemudian beliau sambil berzikir kepada Allah. Ditanya oleh seorang anak muda di sebelahnya, "Kenapa anda sedang berzikir wahai imam?" Maka Hasan Basri cuma menasihati mengatakan, "Berzikirlah karena sungguhnya yang sedang kita antar sekarang sudah tidak bisa berzikir. Maka jangan tiba waktu teman-teman sekalian di mana kita menyesali semua itu." Abul Walid Al-Baji juga berkata rahimahullah, "Jika aku telah mengetahui dengan sangat yakin bahwa seluruh hidupku di dunia ini seperti 1 jam di akhirat, maka mengapa aku tidak bakhil dengan waktu untuk melakukan perkara yang sia-sia dan hanya kujadikan hidupku di dalam kebaikan dan ketaatan." Seorang ibu di zaman Nabi Nuh alaihissalam menangisi anaknya meninggal dunia di umur 60 tahun. Perlu kita garis bawahi, kaum Nabi Nuh alaihissalam umurnya ratusan tahun bahkan sampai 1000 tahun. Karena beliau sendiri berdakwah di kaumnya 950 tahun. Ini satu generasi. Maka ada satu ibu, anaknya meninggal di zaman Nabi Nuh alaihissalam, umurnya 60 tahun. Ibu itu menangisi anaknya. Nabi Nuh alaihissalam lewat sambil berkata, "Kenapa kau menangis, hai ibu?" Kata ibu itu, "Anak saya meninggal masih kecil, kasihan, belum bisa merasakan dunia." 60 tahun pada saat itu umurnya. Maka Nabi Nuh alaihissalam mengatakan, "Hai ibu, jangan kau tangisi anakmu, karena akan ada nanti kaum manusia seperti kita di akhir zaman. Umur mereka yang seperti umur anakmu ini adalah umur yang tertua di zaman kita sekarang. Kalau sudah 60 tahun kita anggap sudah ubanan, sudah tua, sudah lemah. Di zaman Nabi Nuh alaihissalam seperti anak 6 tahun. Apa kata ibu tersebut? Dan ini pesannya. Kata ibu tersebut, "Demi Allah wahai Nabi Allah, ya, kalau seandainya saya hidup di zaman itu dan Allah cuma memberikan saya 60 tahun, maka saya akan gunakan semuanya untuk sujud kepada Allah. Saya akan sujud 60 tahun, tidak angkat-angkat kepala saya karena saya tahu umur saya cuma itu." Waktu yang berlalu tidak akan pernah kembali. Perhatikan perkataan Abu Bakar sahabat Nabi yang mulia radhiyallahu anhu, "Inna lillahi haqqan bin nahari la yakbaluhu bil lail wa innahu walillahi haqqun bil lail la yakbaluhu bin nahar." Ketahuilah, kata Abu Bakar, sesungguhnya Allah memiliki hak pada waktu siang hari. Seperti sholat subuh di pagi hari, sholat duhur, zikir pagi, sholat duha. Itu tidak Allah terima di waktu malam hari. Kalau kita mau sholat duha di malam hari tidak akan diterima sama Allah. Kalau kita mau sholat duhur di waktu malam hari tidak akan diterima. Ada waktunya ditentukan. Dan Allah memiliki hak pada malam hari dan yang dia tidak akan menerimanya di siang hari. Seperti sholat tahajud, sholat maghrib, sholat isya. Nggak diterima kalau kita kerjakan di waktu duhur misalnya. Maka maksud beliau adalah gunakan, maksimalkan baik-baik dalam ketaatan. Hasan Basri juga berkata dalam masalah ini, beliau menggambarkan tentang para sahabat Nabi, bagaimana mereka sangat luar biasa menjaga waktu-waktu mereka. "Adraktu aqwaman kana ahaduhum asyahhu ala umrihi minhu ala darahimihi wa dananirihi." Aku mendapati kaum, maksudnya para sahabat Nabi, mereka lebih pelit dengan waktu mereka daripada dirham dan dinarnya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu diberikan atau dicatatkan atau disenukil sebuah kisah, saking tidak maunya kehilangan waktunya, kalau beliau tidur di malam hari, maka beliau meletakkan seember air di sebelah ranjangnya dan beliau letakkan tangannya yang sebelah kanan di atas ember air itu, sehingga pada saat beliau tersentuh air tersebut beliau bangun sholat malam, tidak tidur lagi sampai pagi. Beliau tidak memikirkan lagi berapa menit, berapa jam tidurnya seperti sebagian orang di antara kita. "Oh saya masih baru 1 jam, oh saya masih baru 2 jam, seakan-akan dia rugi kalau dia harus mendirikan sholat malam." Imam Nawawi rahimahullah meninggal belum 40 tahun umurnya, tapi tidak ada yang tidak mengenal karya tulisnya. Ada banyak buku-buku yang beliau tulis yang luar biasa berkahnya, yang sudah masyhur daripada hadis Arba'in Nawawi, Riyadus Salihin, yang hampir semua umat Islam konsumsi di seluruh dunia sekarang, diterjemahkan dalam sekian bahasa. Apa yang anda tahu apa yang dia lakukan? Dia selalu kalau mau tidur malam hari, tidurnya sambil berdiri. Beliau sambil berdiri sambil pegang buku dan menyandarkan punggungnya di dinding, dan satu kakinya disandarkan di dinding, satunya menopang tubuhnya. Kalau dia terbangun, matanya terbuka, langsung baca buku. Begitu mereka mengisi waktu-waktu mereka dengan hal-hal yang bermanfaat.